Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli wazirali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Sirin, wis ngucap sapa Ibnu Sirin ngucap ing lapad al-qajlu, utawi iki iku tabir mimpi mateni membunuh. Man ra'a anau qatala insanan fa inau yartakibu amron aziman. Barang siapa yang bermimpi, kita langsung saja ya, itu terserah kalian mau subscribe atau enggak, terserah kalian gitu. Kita langsung saja di sini sesuai dengan judul, yaitu arti mimpi atau tabir mimpi tentang membunuh. Di sini dijelaskan tabirnya oleh Ibnu Sirin di dalam kitab Mu'jam Tafsiril Ahlam, yang tentunya tabir mimpi ini menurut pandangan Islam Sunnah wal Jamaah, karena di sini dengan didalili dengan dalil Al-Qur'an, hadis dan ijma ulama. Man ra'a anau qatala insanan, barang siapa yang bermimpi dia membunuh seorang manusia, fa inau yartakibu amron aziman, maka mimpi tersebut menandakan bahwa si mimpi itu akan menyusun perkara yang besar. Ya, di sini kesalahan yang besar. Udah tahu itu madaratnya besar, efeknya bahaya, tapi dia selalu melakukannya. Wakilala, dan sebagian ulama, Ibnu Sirin mengambil pendapat sebagian ulama, tapi di sini tidak dikatakan siapa ulamanya. Kata Ibnu Sirin, yang dikatakan oleh Ibnu Sirin, innahu najatun min gomin, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan selamat dari kegalauan, kebingungan. Ya, galau kalau bahasa kitanya mah. Jadi ada sebagian ulama yang mentabir mimpi membunuh manusia, bahwa mimpi tersebut menandakan dia akan selamat dari kegalauan. Liqaulihi, dengan dalil, dengan alasan. Liqauli ta'ala, karena udauhan Allah atau ucapan firman Allah ta'ala, wa qatalta nafsan panajainaka minal ghammi wa fatanaka futuna wallahu alam bimuradi. Tidak akan saya jelaskan karena ini membutuhkan tafsirnya. Seterusnya, waman ra'a annahu yaqtulu nafsahu asaba khairan wa taba taubatan naswa, dan barang siapa dia bermimpi yaqtulu nafsahu, membunuh dirinya, bunuh diri ya, bukan bunuh duduk ya. Barang siapa yang bermimpi dia bunuh diri, asaba khairan, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan ada kebagusan yang menghampirinya. Wa taubatan nasuha, dan dia akan melakukan taubat secara taubat nasuha. Subhanallah. Dengan dalil apa Ibnu Sirin bisa mentabir demikian? Karena ada firman Allah Ta'ala, fatubu ila rabbikum ila bari'ikum faqtulu anfusakum, tobatlah kalian kepada Allah, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah dirimu. Ini di zaman Nabi Musa, tobatnya harus membunuh dirinya. Nah, alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tobat di mana saja bisa, ya, tidak perlu bunuh diri lagi. Seterusnya, waman ra'a wallahu alam bimuradi waman ra'a anau yuktalu, barang siapa yang bermimpi di dalam mimpi dia dibunuh ya oleh orang, fa innahu yatulu umru, maka mimpi tersebut menandakan bahwa umur si pemimpi akan diberikan umur yang panjang. Waman ra'a aka anau qatala nafsan min ghairi zabhin, dan barang seterusnya ya. Dan barang siapa yang bermimpi seakan-akan dia membunuh dirinya min ghairi zabhin, tanpa disembelih. Jadi
mimpi bunuh diri tanpa dengan alat apapun. Jadi nggak pakai tambang ngebunuh ya di lehernya, nggak pakai pisau, entah gimana gitulah. Pokoknya tanpa alat yang bisa membunuh dirinya. Dia bunuh diri tapi tanpa alatnya. Nah, maka mimpi tersebut menandakan asobal maktulu khairan, asobal maktula khairan. Ina asobal maktulu khairan, maka mimpi tersebut menandakan akan ada kebagusan yang datang kepada yang dibunuh. Bukan gitu ya, maaf. Waman ro'aka anau qatal nafsan min ghairi zabin, dan barang siapa yang bermimpi membunuh seseorang gitu ya. Barang siapa yang bermimpi membunuh seseorang min ghairi zabin, tanpa disembelih. Maksudnya dibekap gitu ya. Pakai bantal atau dibius atau disuntik mati gitu. Mimpi membunuh orang tanpa disembelih lehernya, tapi dengan cara lain membunuhnya. Maka mimpi tersebut menandakan asobal maktulu khairan, akan ada kebagusan yang datang kepada yang dibunuhnya. Jadi bukan kepada si pemimpi. Kita bermimpi membunuh orang tanpa disembelih lehernya. Contohnya kita isi dibekap sama bantal sampai mati. Nah, maka mimpi tersebut menandakan bahwa akan ada kebagusan yang datang kepada orang yang kita bunuh itu di dalam mimpi. Nah, gitu ya. Wal aslu, seterusnya, wal aslu anazaba fi malayahilu zabuhu zulmun. Asal daripada pokok masalah bahwa sesungguhnya menyembelih bima la yahilu zabuhu, menyembelih sesuatu, menyembelih badan yang tidak halal baginya untuk disembelih, itu adalah zulmun dolim namanya. Bukan ayam yang disembelih, malah orang, itu dolim namanya. Fa in ra'a annahu zabahu zabhan fa inna zabiha yazlimul mazbuha fi dinihi. Barang siapa yang bermimpi dia menyembelih seseorang dengan satu sembelihan, jadi nggak digorok beberapa kali, cuman satu gorokan. Fa inna zabiha yazlimul mazbuha fi dinihi, maka sesungguhnya mimpi tersebut menandakan bahwa orang yang bermimpi menyembelih orang dengan satu sembelihan, satu gorokan, akan melakukan kedoliman kepada orang yang dia sembelih. Ya, dolim di dalam apa? Fi dinihi, di dalam agamanya. Ya, kita menghina kita menghina agama lain gitu. Wah, kafir, nah gitu. Jadi kita nggak usah gitu ya, nggak perlu gitu, dilarang itu oleh agama Islam, menghina agama yang lain. Karena agama Islam itu mendidik kita bertoleransi, tetap kita bergabung, tapi tidak dengan hati, dohirnya saja, ya, secara lahirnya saja. Apalagi menghina, nggak boleh. Aw masyatun yahmiluhu alaiha, atau mau tup kemana ini ya, atau dia akan melakukan maksiat yahmiluhu alaiha, yang dibawa oleh si pemimpi kepada orang yang disembelih, ya, kepada orang yang disembelih. Jadi tadi pertama, mimpi
yang tadi ya, menyembelih seseorang dengan satu sembelihan atau satu gorokan. Mimpi yang ke satu artinya dia akan melakukan kedoliman, menyakiti agamanya yang dia bunuh di dalam mimpi itu. Au maksiatun, atau dia akan mengajak maksiat, gitu aja lah intinya mah ya. Mengajak ya minum bareng-bareng kali, atau minum obat bareng-bareng, ngobat ya, atau ngegele gitu, ngajak bareng, itu salah satunya. Seterusnya, wa amaman kutila, ini saya akan baca semuanya ya insyaallah. Wa amaman kutila, seterusnya adapun mimpi yang dibunuh. Nah tadi yang ini yang dijelaskan, yang ini ya, ini mimpi membunuh. Kalau yang ini mimpi dibunuh ya, kita mimpi dibunuh. Lalu apa tabirnya? Wa amaman kutila, adapun ketika orang bermimpi dibunuh, ausumia kutilan, atau di dalam mimpi tersebut dia menjadi tersangka, atau di dalam mimpi tersebut dia menjadi korban dibunuh ya. Wa arafa qatilahu, dan di dalam mimpi kita tahu siapa yang membunuh kita. Kita bermimpi dibunuh oleh seseorang dan kita tahu siapa yang membunuh kita di dalam mimpi. Fa inau yanalu khairan, maka mimpi tersebut menandakan bahwa si pemimpi itu akan mendapatkan kebagusan, waginaan dan kecukupan, wamalan dan harta, wasultanan dan pangkat. Kita isi pangkat aja ya, biar enak gitu. Wa qad yanalu zalika minal qatil, terkadang dia mendapatkan yang disebutkan tadi mah yang ini, mendapatkan kebagusan yang gak dikatakan dari siapanya, itu bebas gitu ya, dari orang lain tentunya, dari orang lain, bukan dari orang yang membunuh kita. Kalau yang ini mah kita mendapatkan semuanya, kebagusan, kecukupan, harta dan pangkat, mendapatkan itu semua dari minal qatil, dari yang membunuh kita di dalam mimpi. Au min syarikihi, atau kita mendapatkan semuanya itu dari teman kita atau teman pemimpi ya. Kenapa demikian arti mimpinya? Karena mengambil dalil liqaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwali sultanan. Itulah barang siapa yang dibunuh secara dolim ya, faqad ja'alna ya, bukan haknya maksudnya, faqad ja'alna liwalihi, maka sudah nyata kami akan menjadikan kepada si dolim itu ya, kepada si dolim itu sebagai kepada si pemimpi ya, bukan kepada orang yang dibunuh itu, menjadi seorang raja yang akan diurus oleh yang membunuhnya gitu ya. Jadi waman qutila mazluman faqad ja'ala liwalihi sultanan. Intinya begitu aja lah. Saya tidak berani menjelaskannya. Maaf, wallahu alam bimuradi. Artinya itu perlu tafsir ya Al-Qur'an. Udah tahu saya takut malah tetap aja di artinya. Ya kita langsung saja. Wa ilam yu'rab qatilu. Tadi kan di atas kita tidak tahu, kita tahu siapa yang membunuh kita. Ini mah yang ini sekarang wa ilam yu'rab qatilu. Apabila kita tidak mengetahui siapa yang membunuh kita, kita mimpi dibunuh tapi kita tidak tahu siapa yang membunuh kita. Fainau rajulun kafurun yajri kufruhu ala qadrihi, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan menjadi seorang laki-laki yang kufur nikmat ya, ala qadrihi, berdasarkan ukuran dibunuhnya aja gitu. Kalau misalnya nggak banyak baret gitu ya, atau nggak banyak gorokan ya, berarti kufurnya sedang-sedang gitu ya, nggak terlalu kufur. Tapi kalau misalnya sebadan, kita dibunuh sebadan, banyak luka,
maka kita banyak juga kekufuran nikmatnya. Ima kufru dini, baik itu dia akan kufur kepada agamanya, nauzubillah murtad, wa imma kufru nikmat, maupun dia akan kufur nikmat, ya tidak syukur ya. Liqauli ta'ala, karena mengambil dalil dari firman Allah, kutil ihsan ma'afaro wa man ro'a mazbuhan. Wa man ro'a mazbuhan, barang siapa yang bermimpi mazbuhan, disembelih, mimpi kita disembelih. La yadri man zabahahu, yang tidak tahu siapa yang menyembelih kita di dalam mimpi. Kita mimpi disembelih oleh orang yang tidak kita kenal. Fa innahu qad ibtada bid'atan, maka bibit tersebut menandakan bahwa si pemimpi itu akan melakukan bid'ah. Ya, bid'ah itu dia melakukan kebaikan atau ibadah tapi tidak sesuai dengan hukum syara. Au qallada unuqahu syahadata zurin, atau dia akan kolada. Kolada itu apa ya? Nyangcang, kalau bahasa Sundanya nyangcang. Membelenggu punduknya. Atau dia akan membelenggu punduknya syahadata zurin, dengan kesaksian yang dosa, kesaksian yang berdosa. Jadi intinya berbohonglah. Au qallada unuqahu syahadata zurin, dia akan membelenggu dirinya dia sendiri dengan kebohongan, dengan kesaksian yang lacur ya. Wa hukumatan, dan dia membelenggu dirinya sendiri dengan daripada yang dia hukumi. Wa qadoan, ya sama itu hukumnya. Jadi begini intinya tentang qallada unuqahu syahadata zur wa hukumatan wa qadoan. Membelenggu punduknya sendiri dengan kesaksian bisu, ya, kesaksian zur yang salah. Wa hukumatan, dan dia membelenggu punduknya sendiri dengan hukum. Udah tahu itu halal, udah tahu itu haram, tapi dia melakukan gitu. Udah tahu itu tidak boleh oleh agama, tapi dia melakukan gitu. Itu sama saja dia membelenggu dengan hukumnya sendiri yang dia tahu. Nah, gitu ya. Wa amaman wallahu alam bimuradi wa amaman zabaha abahu. Adapun ketika kita bermimpi menyembelih bapak kita, menggorok bapak kita, atau kita bermimpi menggorok, ya, menyembelih ibu kita, awaladahu, atau anak kita, fa innahu yaikuhu wa yata'ada alaihi, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan durhaka kepada ibu bapak, wa yata'ada alaihi, dan dia akan dan dia tidak akan amanah kepada anaknya. Gitu. Jadi intinya begitu ya. Mimpi menyembelih, menggorok leher, atau membunuh bapak atau ibu atau anaknya, maka mimpi tersebut menandakan bahwa dia akan melakukan durhaka kepada ibu atau bapak atau anak. Waduh, ya ini panjang ini. Udahlah segitu aja ya. Ada nih ke bawahnya ke sini. Masih mimpi membunuh ke sini. Wa amaman zabaha imra'atan fa innahu yatuha. Nah, sebaris lagi ya. Sebaris lagi segini nih. Tanggung. Adapun bermimpi menyembelih
perempuan. Kita membunuh perempuannya, menggorok perempuan di dalam mimpi. Fa innahu yata'uha, maka mimpi tersebut kita akan melakukan zina dengannya. Akan melakukan yesnau atau hika kimochi dengan perempuan yang kita bunuh di dalam mimpi itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan di dalam kitab ini. Kurang lebihnya atau ada makna yang tidak sesuai atau maksud-maksud ya atau paham dari kalimat para ulama di sini yang tidak sesuai, mohon beritahu saya, kritik saya. Nah, mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.